見る影もない。思いました。Dulu ada seorang pembunuh legendaris yang bernama Taro Sakamoto. Ia dikepung oleh puluhan orang bersenjata yang mencoba membunuhnya. Dan luar biasanya seorang Sakamoto mampu menghadapi mereka sekaligus. Mau sebanyak apapun jumlah musuhnya, seorang Sakamoto tak ada ciut-ciutnya. Kemampuan membunuhnya tak perlu diragukan, sehingga tak heran jadi pembunuh legendaris. Semua musuhnya pun langsung dibantai habis hingga ke akar-akarnya. Sakamoto Taro. Sakamoto adalah orang yang dikagumi oleh semua pembunuh bayaran dan juga seorang pembunuh yang ditakuti semua gangster. Sampai suatu hari Sakamoto bertemu seorang wanita yang membuatnya tergila-gila, dan mulai jatuh cinta. Sakamoto pun pensiun dan menikah hingga punya anak cewek dan malah berubah jadi gemuk. Lalu berpindah ke seorang pembunuh bayaran esper yang bernama Shin. Setelah lama mencari, Shin akhirnya menemukan keberadaan Sakamoto. Sakamoto yang dulunya pembunuh bayaran, dia membuka toko kelontong. Yang ngeselinnya seseorang anak malah menggambar target panahan di kaca toko. Namun si anak mengambil panahnya. Si anak tak sengaja menumpahkan tinta ke celana pengunjung. Si pengunjung pun jadi emosi, sehingga Sakamoto harus menghentikannya. Entah sejak kapan Shin sudah ada di dalam toko dan bisa membaca pikiran Sakamoto. Tadi Sakamoto berpikir untuk membunuh si pengunjung dengan menggunakan bolpen, yang rupanya Shin adalah seorang esper dan juga mantan bawahan Sakamoto. Meskipun sudah pensiun tapi insting membunuhnya Sakamoto tidak hilang, bahkan yang dipikiran Sakamoto saat itu adalah menghajar Shin. Setelah itu keduanya pun lalu ngobrol santai di luar toko, yang dimana Shin berusaha membujuk Sakamoto agar kembali jadi pembunuh bayaran, karena menurutnya bakat membunuh Sakamoto jadi sia-sia setelah pensiun, padahal dulu Sakamoto ditakuti oleh semua gangster dan dijuluki pembunuh bayaran legendaris. Namun Sakamoto ogah balik lagi dan ingin hidup damai bersama keluarganya. Shin pun dengan seenaknya ingin sebat tanpa mempedulikan poster di kaca, padahal sudah jelas di kaca toko itu ada poster dilarang merokok. Dan seketika Shin pun langsung kena mental dengan yang dilakukan Sakamoto. Seorang pria kemudian datang menyapa dan meminta bantuan Sakamoto. Shin mengira Sakamoto menyamar jadi gak biasa untuk memesan pembunuhan. Namun ternyata Sakamoto diminta tolong untuk memotong dahan pohon. Dia pun sampai menolong anak kecil sedang menangis rebutan bola. Bahkan sampai menyuapi anak kecil pun dia tolong karena si anak tak mau makan sayur. Bukannya senang temannya tobat, Shin justru malah terlihat sangat kesal. Oh, ii kanji. Sasuga. Shin pun lalu masuk ke mobilnya dan berniat untuk langsung pulang. Saking senangnya ketemu Sakamoto, Shin sampai menjedotkan kepalanya ke setir mobil. Karena meskipun sekarang gemuk, aura Sakamoto masih luar biasa. Tak lama Shin ditelepon ulah si bos yang menyuruhnya untuk bujuk Sakamoto. Si bos menyuruh Shin membunuh Sakamoto, karena Sakamoto tidak mau kembali lagi. Namun menurut Shin hal itu tidak perlu karena sudah bertobat. Akan tetapi aturan gengnya, jika seseorang menghilang dari gengga, orang itu harus dibunuh. Dan jika Shin tidak bisa, bos akan menyuruh orang lain membunuh Sakamoto. Malam harinya Shin memutuskan membunuh Sakamoto dengan tangannya sendiri. Karena jika tidak dilakukan maka orang lain yang akan membunuh Sakamoto. Esok harinya Shin datang lagi ke toko Sakamoto untuk membunuhnya. Shin lalu bertemu Sakamoto dan mengatakan kalau dia akan meninggalkan kota hari ini. Istri dan anaknya Sakamoto pun ada di luar dan mereka sama sekali tak curiga. Yang luar biasanya Sakamoto bisa membelokkan peluru menggunakan permen batuk. Dan disinilah kita diperlihatkan betapa lincah dan pintarnya si Sakamoto ini. Ketika tersadar Shin justru sudah diobati oleh keluarganya Sakamoto, yang saking baiknya mereka sampai mengajak Shin untuk makan malam bersama. Namun Shin masih bingung dengan semua ini dan mengira makanan itu diracuni.
Ketika Shin memakannya dia pun baru merasakan enaknya makanan tersebut. Shin pun akhirnya sadar kalau Sakamoto ingin melindungi momen-momen seperti ini. Setelah makan malamnya selesai Sakamoto pun meminta Shin agar datang lagi lain waktu. Sakamoto-san, Shin lalu memohon kepada bos gangster membiarkan Sakamoto tetap hidup. Si bos pun ingin tahu alasan Shin kenapa Shin melindungi Sakamoto. Shin mengatakan kalau Sakamoto sudah menemukan tempat pulang. Namun si bos tidak peduli, karena Sakamoto telah melanggar aturan geng. Demi Sakamoto Shin rela menukar nyawanya. Yang penting Sakamoto tetap hidup, si bos mengatakan oke. Tapi di pikirannya akan tetap membunuh Sakamoto. Dia pun lupa kalau Shin adalah Espar yang bisa membaca pikiran orang. Yang karena hal itu Shin pun jadi memberontak dan melawan mereka semua. Di luar dugaan Sakamoto mendengarkan semuanya dari tadi dan siapa sangka di toko kelontongnya ada tempat rahasia untuk menyimpan semua senjata. Rupanya silinder kunci untuk menyimpan semua senjata itu ada di mesin kasir. Sakamoto pun siap beraksi lagi untuk membantu Shin melawan para gangster. Pria ini pun dengan sekonyong-sekonyong merudal Shin dari jarak dekat. Yang untungnya Shin masih bisa menghindar dan menghajar anggota yang lain. Dan sialnya Shin malah tertembak di bagian paha. Sehingga tak bisa melawan lagi. Namun tiba-tiba Sakamoto pun datang dan membantai mereka semua. Shin pun jadi kepo bagaimana Sakamoto bisa tahu keberadaannya, yang ternyata Sakamoto sudah memasukkan alat pelacak ke dalam pistolnya Shin. Itulah kena Sakamoto bisa mendengar omongannya Shin tadi dan tahu lokasinya Shin. Pelacak itu dipasang saat Shin pingsan di toko setelah ditendang Sakamoto tadi. Sakamoto pun merekrut Shin jadi pegawai toko dengan bayaran 800 yen per jam. Singkat cerita esok hari pun tiba. Di hari itu Shin pun mulai menjalani profesi barunya menjadi karyawan toko. Di hari keduanya bekerja Shin terus saja memuji pertarungan Sakamoto kemarin. Shin pun kecoplosan dan mengatakan kebanyakan dibunuh dengan sekali pukul. Sang istri langsung bertanya pada Sakamoto apakah semua itu benar. Dan sahabat pun Sakamoto tetap ciut ketika sang istri ngomel. Bahkan sang istri akan menggugat cerai jika Sakamoto melanggar aturan keluarganya. Singkat cerita, Sakamoto membeli bakpao surgawi untuk istri dan anaknya. Istri Sakamoto sendiri bernama Aoi, sedangkan anak perempuannya bernama Hana. Shin pun masih penasaran dan ingin tahu apa aturan keluarga yang dikatakan Aoi tadi. Namun Sakamoto malah menyuruh Shin agar melupakannya. Yang ketika akan pulang seorang wanita lompat dari atas jendela dan jatuh menimpa Sakamoto. Rupanya wanita itu sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang yang ingin menangkapnya. Namun akibat kejadian itu bakpao yang dibeli Sakamoto pun jadi kotor. Wanita ini bernama Lu Saotang yang langsung bersiap untuk baku hantam. Sakamoto pun hanya terduduk lemas meratapi bakponya yang sudah kotor. Hingga akhirnya sekelompok orang ini pun menyerang Lu Saotang, yang ketika Lu akan ditusuk Sakamoto pun langsung turun tangan dan menolongnya. Salah satu dari mereka pun mengeluarkan pistol dan kemudian menodongkannya, dan tiba-tiba pria botak ini pun dihantam oleh Shin sehingga Saotang bisa terlepas. Dia pun langsung menghajar si pembawa pistol dengan teknik tai chi-nya. Kejadian itu malah membuat pihak musuh berdatangan menembaki mereka. Seorang anggota pun melapor pada bosnya kalau Lu Saotang kabur dibantu dua pria. Hal itu membuat si bos kesal dan kemudian menghajar anggota tersebut. Karena ternyata mereka sudah membunuh klan Lu Saotang untuk dan menangkapnya. Dan secara mengejutkan anggota dipenggal ulah dua orang bersaudara. Dan si bos pun menyuruh mereka untuk merebut kunci yang dipegang Lu Saotang. Kedua saudara ini adalah pembunuh bayaran.
bernama Sanhe dan juga Bacho. Tidak peduli gimana caranya si bos hanya ingin mendapatkan si kunci tersebut. Di sisi lain Lusa Otang memberitahu Sakamoto dan Shin dia adalah anak mafia klan. Lusa Otang membawa kunci berangkas rahasia milik klannya. Kedua orangannya sudah mati terbunuh karena melindung kunci berangkas tersebut. Oleh karena itu Lusa Otang akan berusaha mati-matian untuk melindungi kunci tersebut. Mendengar hal itu Sakamoto pun akan menolong Lusa Otang. Dan sebagai gantinya Saotang harus membuatkan mereka bakpao. Namun tiba-tiba kedua saudara ini datang dan menendang Sakamoto. Lusa Otang lalu memberitahu Shin kalau mereka pembunuh bayaran kembar. Yang gondrong ini Sanhe yang jauh kalem dari Bacho, dan katanya mereka meminta bayaran tinggi dan tidak pernah gagal membunuh targetnya. Shin pun mencoba menyerang Sanhe namun pukulan itu masih bisa ditahan. Mereka mengira kalau orang gemuk yang ditendang Bacho tadi sudah tewas. Shin mengatakan hanya pembunuh bayaran amatir yang tak mengenal Taro Sakamoto, dan kali ini adalah giliran Sakamoto yang menunjukkan kekuatannya. Luar biasanya si Bacho ini masih bisa berdiri setelah dihantam sangat keras. Saotang pun masih terlihat bingung karena tak tahu di mana mereka berada. Sanhe meminta Saotang menyerahkan kuncinya dan akan diberikan kematian elegan. Dia mencoba memprovokasi dengan membicarakan kematian orang tua Saotang. Yang dimana hal itu berhasil membuat Saotang jadi kepancing emosi. Dia pun menyerang Sanhe dan langsung dihentikan Sakamoto. Kejadian itu membuat Saotang menanyakan kepada Sakamoto kenapa melindunginya. Dulu ketika pacaran Sakamoto menemui Aoi untuk memberikan kado Natal. Namun Aoi justru kecewa karena Sakamoto masih jadi pembunuh bayaran. Dia tak mau menerima hadiah itu kena tangan Sakamoto berluran darah. Sakamoto menjelkan kalau dia ada kerjaan yaitu bunuh orang. Karena kecewa Ao pun melompat tinggi dan dia langsung diselamatkan ulah Sakamoto. Aoi meminta Sakamoto berjanji agar tidak membunuh orang lagi. Dan untuk menebus dosanya di masa lalu Sakamoto harus menyelamatkan orang-orang. Janji itu menjadi aturan hubungan mereka yang terus berlaku sampai saat ini. Sampai akhirnya pertarungan sengit mereka pun tak bisa dihindari lagi. Karena lama tak olahraga otot Sakamoto pun jadi tegang dan harus ditempel koyo. Dua saudara ini lalu menyerang secara brutal dan semua serangannya bisa dihindari. Sanhe pun bingung bagaimana bisa pria gemuk menghindarinya dengan mudah. Yang padahal serangan itu adalah teknik pemungkas yang mereka miliki. Sampai Shotang pun dibuat penasaran siapa sebenarnya mereka berdua. Sampai akhirnya Sakamoto dan juga Shin berhasil mengalahkan si kembar. Mereka pun langsung mendatangi bosnya dan leher si bos pun ditodong pisau, dan Bacho dan Sanhe pun dibawa ke si bos dengan kondisi diikat. Namun Saotang tidak jadi membunuhnya dan hanya menghajarnya hingga bonyok. Karena penasaran mereka lalu membuka berangkasnya lalu melihat isinya, yang ternyata di dalamnya ada baju zirah samurai yang terawat dengan baik. Setumpuk emas pun disimpan di sana dan kalau dijual entah berapa harganya. Bahkan sampai botol miras pun disimpan di dalam berangkas tersebut, yang ujung-ujungnya mereka makan bakpao di sana. Polisi lalu memeriksa bekas pertarungan Sakamoto melawan si kembar. Mereka menduga telah terjadi pertarungan geng antar anggota mafia. Saotang pun lalu ikut bekerja bersama Sakamoto menjadi karyawan toko. Sedangkan Sakamoto malah sakit kepala yang membuatnya tak banyak bicara. Shin pun jadi bagian keluarga mereka dengan aturan tidak boleh membunuh. Namun di sisi lain kepala Sakamoto dihargai 1 miliar yen oleh organisasi yang bernama JJA. Terima kasih sudah menonton.